Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Indana Yulfa. Kali ini kita tidak lagi membahas tentang tumbuhan, tapi kita membahas tentang coronavirus yang saat ini viral di beberapa negara di dunia. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas pemodelan protein COVID-19 dengan metode homologi menggunakan Swiss model. Saya sendiri Indana Yulfa dengan nomor induk mahasiswa 1762078 dari program pendidikan biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kita akan mulai. Apa aja sih web yang akan kita pakai? Yang pertama, kita akan menggunakan NCBI. Kenapa NCBI? Karena di sini NCBI sendiri merupakan server yang memuat database tentang informasi kesehatan dan bioteknologi. Nah, database terus-menerus diupdate sesuai dengan penemuan-penemuan terkini yang menyangkut DNA, protein, senyawa aktif, dan taksonomi. Di samping database, NCBI juga menyediakan berbagai macam software untuk analisis DNA, protein 3 dimensi, pencarian primer, pencarian conserve, dan lain sebagainya. NCBI merupakan salah satu bank data gen, protein, dan literatur khususnya di bidang kesehatan yang terlengkap dan diaju oleh para peneliti dunia. Wah, keren kan? Nah, selanjutnya kita memakai web server Swiss model. Nah, apa sih Swiss model ini? Swiss model adalah layanan terintegrasi berbasis web yang didedikasikan untuk pemodelan homologi struktur protein, memandu pengguna dalam membangun model homologi protein pada berbagai tingkat kompleksitas. Membangun model homologi terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, identifikasi template struktural. Yang kedua, penyelarasan urutan target dan struktur template. Yang ketiga, pembangunan model. Dan yang keempat, evaluasi kualitas model. Nah, langkah-langkah ini memerlukan perangkat lunak khusus yang mengintegrasikan urutan protein dan struktur basis data terkini. Masing-masing langkah di atas dapat diulang secara interaktif sampai hasil pemodelan yang memuaskan tercapai. Nah, ruang kerja dari Swiss model ini gimana sih? Lingkungan kerja berbasis web pribadi di mana beberapa proyek pemodelan dapat dilakukan secara paralel. Database urutan dan struktur protein yang diperlukan untuk pemodelan dapat diakses dari ruang kerja dan diperbarui secara berkala. Alat untuk pemilihan template, pembuatan model, dan evaluasi kualitas struktur dapat dipanggil dari dalam ruang kerja secara langsung atau melalui menu halaman web. Dari ruang kerja, pengguna mengakses proyek pemodelan saat ini, memeriksa status mereka, dan memvisualisasikan hasil setelah penyelesaian pekerjaan. Nama proyek dapat diubah secara surut dengan mengklik simbol di sebelah judul proyek. Atau judul proyek juga dapat diubah dengan mengklik 2 kali pada judul ketika hasil proyek ditampilkan. Secara default, proyek disimpan selama 2 minggu di server dengan opsi untuk memperpanjang masa proyek. Waktu yang tersisa hingga proyek yang diberikan dihapus dari server ditampilkan sesuai. Nah, jika kalian telah membangun model yang ingin kalian pertahankan tanpa batas waktu dan model tersebut akan dikutip dalam jurnal, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyimpan model di mode arsip, di mana ia akan menerima DOI setelah kutipan jurnal tersedia. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari Swiss model ini? Tujuannya adalah untuk menyediakan akses ke koneksi mutakhir dari model protein 3 dimensi beranotasi yang dihasilkan oleh permodelan homologi otomatis untuk organisme model yang relevan dan informasi struktur eksperimental untuk semua urutan di unit protein.
Pembaruan rutin memastikan bahwa cakupan target selesai, bahwa model dibangun menggunakan urutan terbaru dan database struktur template, dan bahwa perbaikan dalam pipa pemodelan yang mendasari sepenuhnya digunakan. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menilai kualitas model menggunakan hasil Keyman terbaru jika urutan belum dimodelkan. Penggunaan data dapat membangun model secara interaktif melalui ruang kerja Swiss Model. Nah, kita nanti akan menemui Keyman di dalam langkah-langkah ketika pembuatan protein 3 dimensi nanti. Apa sih yang dimaksud dengan Keyman? Nanti akan kita bahas ketika kita belajar langkah-langkahnya. Oke, web server selanjutnya yaitu adalah RSCB PDB. Nah, PDB sendiri merupakan protein data bank yang merupakan portal online untuk mempelajari beragam bentuk dan fungsi makromolekul biologis. Hal ini membantu memahami semua aspek biomedis dan pertanian, mulai dari sintesis protein hingga kesehatan dan penyakit hingga energi biologis. Nah, sehingga dalam video kali ini kita akan membuat step-step dari mulai bagaimana cara mengambil basa nitrogen dari NCBI sampai nanti diproses ke pembuatan protein 3 dimensi. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, stay sama YouTube channel aku dan happy watching. Oke, jadi kita langsung saja praktek mencari. Yang pertama kita harus mencari NCBI. Nah, kita mencari. Nah, di sini kan tampilan NCBI seperti ini. Nanti di all database ini ada banyak pilihannya. Karena kita kali ini akan mencari proteinnya, jadi di sini kita harus mengklik protein. Setelah itu, di sini karena kita sequence-nya adalah COVID-19, jadi kita harus menulis COVID-19. Kita tunggu sampai nanti akan muncul beberapa hasil. Nah, kita cari yang kita cari COVID yang ORF. Kenapa yang ORF? Karena ORF di sini adalah protein dari COVID-19. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah muncul, di sini ada number accession. Terus ke bawah. Nah, kita nanti akan mengambil basa nitrogennya. Nah, untuk diproses ke tahap selanjutnya, format dari data basa nitrogen tersebut harus berbentuk FASTA. Jadi, kita klik di sini tulisan FASTA. Kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita harus membuka Swiss Model. Nah, di sini muncul tampilan dari Swiss Model. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Start Modeling. Kemudian di sini ada tulisan Paste your target sequence or unit prot KBAC here. Nah, kita paste yang tadi ke sini. Nah, hingga muncul berwarna seperti ini. Di sini kita harus menamainya. Kita namai COVID-19 protein ORF. Nah, di sini kan ada email. Di sini tertulis opsional, kalian boleh mengisi atau di skip. Nah, selanjutnya kita langsung build model.
sambil running. Ini agak lama ya, karena memang harus di running dulu. Jadi setelah running beberapa saat akan muncul pemodelan seperti ini. Nah, di sini terdapat dua model yang dapat kita lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, jadi di sebelah kanan dapat kita lihat ini adalah tampilan dari rantai sekuen protein. Nah, di sini terdapat dua model. Nah, di sini terdapat Keyman yang tadi sudah disinggung di awal. Jadi apa sih Keyman itu? Keyman adalah fungsi penilaian komposit yang mampu menurunkan estimasi kualitas absolut global, yaitu untuk seluruh struktur dan lokal, berdasarkan satu model tunggal. Jadi di sini Keyman ini berada dalam kisaran angka 0,1, itu yang baik. Nah, jadi dapat kita lihat di sini Keyman-nya adalah minus, yang pemodelan kedua adalah minus 2,70, tapi dia mendekati 0,1 sehingga di sini terdapat tanda oke. Nah, sedangkan di pemodelan kedua ini Keyman-nya menjauhi dari angka 0,1 sehingga di sini terdapat tanda tidak oke. Jadi kita langsung saja. Ini di sini terdapat template. Kita klik. Nah, kita lihat di sini ada, kita fokus pada oligostate, ada monomer, heterotetramer, dan sehingga kita harus fokus ke tanda centang ini. Kemudian di sini kita select for modeling. Lantas kita harus melihat dari nama ini untuk nantinya kita samakan dengan model protein dari COVID-19 ini. Selanjutnya kita membuka itu RCSB PDB seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi untuk homologi sekuen. Nah, ini tampilannya. Lanjut, kita langsung tulis di sini. Tadi namanya adalah 1XAK. Kita abaikan yang 1.A ini. Jadi kita tulis di sini 1XAK. Kemudian go. Kita lihat nanti apakah sama. Nah, seperti ini tampilannya. Ini dapat kita lihat strukturnya. Nah, begini tampilannya. Nah, ini yang dari Swiss model dan ini dari RCSB PDB. Nah, jadi itu tadi teman-teman sedikit tentang belajar kita kali ini tentang pemodelan protein COVID-19 dengan metode homologi menggunakan Swiss model. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.